Ya, kalau bicara tentang peninggalan masa lalu, kemudian seperti yang tadi ya, koleksi budaya yang akan dikembalikan ke Indonesia oleh Belanda, ada sekitar 472 itu tadi. Kita akan ya serasa mengingat kembali kenangan abadi yang dimiliki oleh bangsa ini. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya banyak sekali peninggalan kerajaan yang bersejarah di Indonesia? Nah, ini dia beberapa peninggalan kerajaan bersejarah di Indonesia. Nah, yang pertama ini dia peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Ada apa saja sih? Ya, Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan juga Perla. Dan kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Loksmawe, Aceh Utara yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, jejak peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini terlihat dari bukti arkeolog berupa makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Area makam ini ditemukan tidak jauh dari reruntuhan bangunan kerajaan Samudra Pasai. Dan ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan tersebut, diantaranya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Ya, Hikayat Raja-Raja Pasai ini adalah karya sastra berbahasa Melayu yang berisikan kisah tentang kerajaan dan juga raja-raja dari Samudra Pasai. Kemudian dirham, ya. Kerajaan Samudra Pasai ini menggunakan mata uang dirham kawan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah. Ada juga lonceng Cakradonya. Nah, lonceng Cakradonya ini diprediksi dibuat pada tahun 1409 Masehi. Nah, konon lonceng Cakradonya ini merupakan hadiah Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Nah, kemudian kerajaan lain yang juga meninggalkan jejak ya dari masa lampau yang juga bersejarah adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Ya, kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terbesar di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293 dan berakhir pada abad ke-16 Masehi. Nah, ada beberapa peninggalan diantaranya adalah prasasti, dan kerajaan Majapahit ini banyak membuat prasasti yang memiliki kisah tersendiri setiap prasastinya. Dan beberapa prasasti ini, peninggalan kerajaan Majapahit ini diantaranya adalah Kudadu, kemudian Sukamerta, Prapanca, Sarapura, kemudian Waringin Pitu, dan juga Balawi. Candi ini juga menjadi bagian dari peninggalan kerajaan Majapahit yang banyak ya ditemukan di banyak tempat. Nah, ada beberapa candi peninggalan kerajaan Majapahit, diantaranya adalah Candi Sukuh, Ceto, kemudian Pari, Jabung, Brahu, dan Candi Tikus. Nah, berikutnya adalah kitab. Nah, ini beberapa kitab peninggalan kerajaan Majapahit ini adalah kitab. Ada Negara Kertagama, Sotasoma, Arjuna Wijaya, Tantu Pagelaran, Panji Wijaya Krama, Usana Jawa, juga Pararaton, dan Sundayana. Nah, kemudian kalau ada Majapahit pasti ada Singasari dong, karena sebelum Majapahit ada, Singasari lebih dulu ada. Nah, ya, kerajaan Singasari ini ternyata juga kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa pada abad ke-13. Nah, pusat kerajaan atau pusat pemerintahan kerajaan Singasari ini berada di daerah Singasari, Malang. Nah, ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Singasari pada waktu itu. Di antaranya adalah candi-candi, ya, candi-candi peninggalan kerajaan Singasari ini adalah Candi Singosari, Jago, Sumber Rawan, kemudian Jawi, dan Kidal. Nah, candi-candi ini dibangun untuk menghormati raja-raja Singasari selama memerintah. Ada juga arca. Nah, ini dia salah satu kelebihan dari Singasari adalah keterampilan mereka membuat arca. Ya, salah satu arca peninggalan kerajaan Singasari ya. Ini adalah arca Dwarapala. Nah, arca Dwarapala ini merupakan gambaran dari seorang penjaga gerbang manusia dengan tampang menyeramkan. Nah, kalau Anda misalkan masuk ke gedung nih ya, gedung-gedung pusat-pusat pemerintahan nih, biasanya ada patung nih di kanan kiri pintu atau kanan kiri gerbang yang pegang gada itu. Nah, itu arca Dwarapala. Nah, itu replikanya atau tiruannya. Nah, itu ya. Kemudian prasasti sama ya. Mirip-mirip lah ya, sama dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari ini juga meninggalkan banyak prasasti. Di antaranya adalah
Manjusri, kemudian Wurare, dan Singasari. Dan setiap prasasti ini memiliki kisah yang berbeda-beda. Jadi dulu yang namanya kisah-kisah tentang raja, tentang silsilah raja itu ditulis dalam dalam batu gitu, lempengan batu. Kemudian disitulah sebenarnya kalau bisa dibilang bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah sangat akrab dengan tradisi tulis menulis, tapi medianya yang luar biasa, pakai batu, bayangin aja deh. Itu dia peninggalan dari beberapa kerajaan bersejarah di Indonesia. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira sudah ada informasi soal peninggalan masa lampau di daerah Anda? Boleh dong diinformasikan di sini.